Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adlian Jefiza. Jadi pada video kali ini kita akan membahas perkuliahan dasar elektronika ya, dengan subtopik adalah semikonduktor serta sinyal analog dan digital. Baik, untuk materi pertama kita masuk ke pengantar semikonduktor. Jadi semikonduktor ini merupakan bahan yang memiliki konduktivitas listrik ya, antara konduktor dan isolator. Jadi artinya bahwa bahan semikonduktor ini dia dapat mengalirkan listrik namun tidak sebaik bahan konduktor, contohnya tembaga. Dan juga dia itu tidak sebaik bahan isolator seperti kaca. Dengan sifat konduktor ini ya sangat penting dalam elektronika modern karena memungkinkan kita untuk mengontrol aliran listrik dalam perangkat seperti transistor dan dioda. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini ya sesuai dengan rencana pembelajaran semester, di mana mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan sinyal analog dan digital serta mampu memahami konsep dasar komponen semikonduktor dan PN junction sesuai dengan tujuan pembelajaran pertama. Nah, kita masuk ke materi dasar ya, di mana kita akan membahas terkait struktur atom. Atom itu merupakan unit terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat kimia unsur tersebut. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif ya, yang mengandung proton dan neutron, dan elektron yang bermuatan negatif yang mengorbit inti atom ya. Jadi kalau kita lihat ya, ada 3 unsur yang terdapat pada sebuah atom. Yang pertama adalah proton ya. Proton ini adalah partikel subatomik yang memiliki muatan positif dan terdapat dalam inti atom. Jumlah proton dalam inti atom menentukan nomor atom satu unsur-unsur. Sedangkan neutron adalah partikel subatomik yang tidak bermuatan ya, terdapat di dalam inti atom. Jumlah neutron dalam inti atom dapat bervariasi sehingga membentuk isotop dari suatu unsur. Sedangkan elektron adalah partikel subatomik yang bermuatan negatif dan mengorbit pada inti atom. Elektron memiliki energi yang berbeda-beda dan mereka berada dalam tingkat energi yang berbeda juga. Makanya disebut dengan kulit elektron. Nah, jika lihat pada gambar ya, ini adalah contoh gambaran dari atom tersebut ya, di mana inti atom itu dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, jika kita lihat elektrovalensi ya, elektrovalensi itu merupakan elektron yang berada di kulit elektron terluar pada atom. Elektron-elektron ini memiliki energi yang tinggi dan mudah dilepas dari atom. Elektron valensi berperan penting dalam ikatan kimia dan konduktivitas listrik ya. Nah, ikatan kimia yang dimaksud di sini adalah elektron valensi tersebut dalam pembentukan ikatan kimia antar atom. Ikatan kimia terjadi ketika elektron valensi dari 2 atom ya atau lebih saling berinteraksi ya dalam berbagi elektron. Ya, artinya ada perpindahan elektron terluar dari suatu inti atom ke inti atom lainnya. Perpindahan tersebut menghasilkan konduktivitas listrik ya. Dengan elektron valensi bertanggung jawab dalam konduktivitas listrik dalam bahan tersebut. Sehingga dalam bahan konduktor ya, elektron valensi dapat bergerak dan membawa arus listrik. Dalam isolator, elektron valensi ketika erat dengan atom dan dapat bergerak bebas. Ya, artinya ketika si elektron ini meloncat keluar ya, membawa muatan listrik, maka bahan tersebut memiliki jenis konduktor. Sedangkan untuk bahan yang isolator, elektron-elektron terluar itu akan diikat ya, terikat erat dengan atom sehingga tidak dapat bergerak bebas. Nah, sedangkan untuk bahan konduktor ya, semikonduktor, elektron valensi memiliki energi yang cukup tinggi untuk bergerak, tetapi tidak
cukup tinggi untuk bergerak bebas. Nah, hal ini menyebabkan konduktivitas listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Jadi dia bisa bergerak, namun kekuatan bergeraknya itu tidak setinggi pergerakan dari konduktor. Nah, lalu kita lihat ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang terjadi ketika dua atom berbagi satu, ya, atau lebih pasangan elektron valensi. Ya, ikatan kovalen sangat kuat dan penting dalam kimia organik dan kimia anorganik. Nah, di sini ada beberapa sifat ikatan kovalen. Ya, yang pertama berbagi elektron. Maksudnya adalah atom-atom yang ada dalam suatu ikatan kovalen saling berbagi elektron valensi. Ya, lalu ada yang sifatnya itu berupa kuat ya, dimana ikatan kovalen ialah ikatan yang sangat kuat ya, yang membutuhkan banyak energi untuk diputuskan sehingga dia saling berkaitan. Lalu ada arahnya, arah dari ikatan kovalen. Ikatan kovalen memiliki arah yang pasti ya, yang berarti bahwa ikatan tersebut memiliki arah ke atom tertentu. Lalu ada non-polar dan polar ya, di mana ikatan kovalen dapat non-polar ya, elektron dibagi secara merata, atau polar, elektron dibagi secara tidak merata. Nah, bahan semikonduktor itu biasanya digunakan dalam dua jenis bahan ya. Yang pertama bahan silikon dan germanium. Silikon dan germanium adalah dua bahan semikonduktor yang paling umum digunakan dalam elektronik. Keduanya memiliki 4 elektron valensi yang memungkinkan mereka untuk membentuk ikatan kovalen dengan atom yang lain, sehingga dapat membentuk struktur kristal yang teratur. Nah, jika kita lihat pada bahan silikon ya, bahan silikon itu adalah bahan semikonduktor yang paling umum digunakan dalam elektronik. Selain itu karena murah dan banyak terdapat pada alam ya, serta memiliki sifat listrik yang sangat baik. Contohnya, penggunaan silikon ini ada pada chip komputer, transistor, ataupun pada sel surya. Lalu ada bahan germanium ya. Contoh lain dari bahan semikonduktor. Memiliki konduktivitas tinggi yang lebih tinggi daripada silikon, namun harga mahal dan kurang melimpah. Germanium digunakan dalam produksi transistor, dioda, dan sensor. Nah, jika kita lihat pada sifat listrik bahan semikonduktor, semikonduktor memiliki sifat listrik yang unik yang membedakan dari konduktor dan isolator. Konduktivitas listrik ini ya sangat sensitif terhadap suhu, cahaya, dan keberadaan faktornya. Jadi jika kita lihat pada grafik ya, konduktivitas itu merupakan konduktivitas semikonduktor meningkat dengan meningkatnya suhu. Ini karena meningkatnya suhu memberikan energi tambahan pada elektron valensi sehingga lebih mudah bagi mereka untuk bergerak dan mengantarkan arus. Lalu ada pengaruh cahaya. Beberapa bahan semikonduktor seperti silikon itu lebih konduktif ketika terkena cahaya ya. Cahaya memberikan energi pada elektron valensi sehingga mereka dapat bergerak lebih bebas dan menghantar arus listrik. Ini contohnya pada panel surya ya, yang menggunakan bahan silikon. Lalu ada pengotor ya. Konduktivitas listrik semikonduktor ini juga dapat berubah dengan menambahkan pengotor ya. Adalah yang memiliki jumlah elektron valensi yang berbeda dari atom semikonduktor. Dia dapat meningkatkan atau menurunkan konduktivitas semikonduktor tergantung jenis yang ditambahkan. Jadi dia tidak murni untuk bahan semikonduktornya. Nah, kita lihat dari klasifikasinya, ternyata ada dua jenis, yaitu tipe P dan tipe N. Di mana tipe P ini merupakan dengan menambahkan ya elektron valensi daripada atom semikonduktor ya. Misalnya jika kita menambahkan atom boron ke dalam silikon ya, boron memiliki 3 elemen valensi sedangkan silikon memiliki 4 elektron valensi. Nah, makanya dengan penambahan atom tersebut, boron tersebut,
semikonduktor itu memiliki tipe P. Sedangkan pada semikonduktor tipe N ya diperoleh dengan menambahkan atom yang lain, unsur yang lain yang memiliki lebih banyak elektron valensi dari atom konduktor. Misalkan kita menambahkan fosfor pada silikon, fosfor memiliki 5 elektron valensi, sedangkan silikon hanya memiliki 4 valensi. Jika tambahannya lebih banyak daripada valensi, elektron valensi si semikonduktor, maka dia akan bersifat tipe N. Nah, jika kita sudah membahas terkait tipe P dan tipe N, maka akan muncul namanya PN junction, positive negative junction ya, yaitu pertemuan antara bahan semikonduktor P dan tipe N. Ketika semikonduktor P dan N disatukan, elektron dari semikonduktor tipe N dan berdifusi ke semikonduktor tipe P. Sementara lubang dari semikonduktor P berdifusi ke semikonduktor tipe N ya. Adanya celah antara tipe P dan tipe N ini merupakan kekurangan elektron dalam struktur kristal semikonduktor. Lubang ini dapat bergerak melalui struktur kristal dan bertindak sebagai pembawa dan positif ya. Sedangkan untuk elektron yang merupakan partikel subatomik yang bermuatan negatif ya, akan bergerak melalui struktur kristal dan bertindak sebagai pembuatan-muatan negatif. Nah, junction di sini ya merupakan pertemuan antara semikonduktor P dan N, sehingga dengan adanya difusi ya pada elektron dan lubang menghasilkan medan listrik atau zona penipisan. Nah, jika kita lihat pada arus dan tegangan pada bahan semikonduktor ya, pasti ada yang namanya forward bias, reverse bias, dan breakdown voltage ya. Dimana forward bias merupakan ketika tegangan positif diterapkan pada PN junction dan tegangan negatif diberikan kepada sisi N, maka akan terjadi forward bias. Sedangkan sebaliknya, jika tegangan negatif diterapkan pada PN junction dan tegangan positif diterapkan pada N, maka akan terjadi reverse bias. Untuk breakdown voltage ya, ada suatu tegangan ya, di mana arus yang akan mengalir secara signifikan ya melalui junction, bahkan dalam keadaan reverse. Nah, sedangkan untuk kita lihat aplikasinya ya ada banyak sekali digunakan di rangkaian-rangkaian elektronika seperti pada perangkat elektronik, transistor, dioda dan sebagainya. Ada pada sel surya, ada pada LED dan sensor-sensor yang bisa digunakan pada pengukuran suatu energi. Oke, untuk materi pengantar semikonduktor sampai di sini ya. Selanjutnya silahkan dibaca dan dipelajari materi terkait sinyal analog dan sinyal digital yang sudah saya sampaikan pada learning. Silakan kerjakan tugas yang sudah saya sampaikan di sana dan dibuat dalam waktu 1 minggu setelah sesuai jadwal kita. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.